Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Ahmad Taufik, salah satu peserta guru penggerak Angkatan 9, wilayah Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua bisa berkumpul, bisa bertatap wajah di tempat ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga selamanya diberikan tercurahkan pada baginda alam yakni Habibana Nabi Muhammad SAW. Ibu kepala sekolah yang saya hormati beserta bapak komite beserta rekan-rekan yang saya hormati, ibu bapak pemas sejawat yang saya hormati dan saya banggakan atas partisipasinya, dan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama yang baik. Untuk mempersingkat waktu supaya acara ini berada dalam kelancaran, maka kita buka dengan bacaan basmalah sama-sama. Untuk acara selanjutnya yaitu acara pembacaan suci Al-Quran, kita mengurangi rasa khidmat dengan membacakan doa Al-Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Di bawah kepimpinan Al-Fatihah. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon diikuti. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yaitu acara sambutan dari ibu kepala sekolah. Waktu dan tempat beserta sedaya hormat dipersilakan kepada ibu kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang atas berkat dan rahmat kita dapat berkumpul di tempat ini, yaitu untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Habibana Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ade atas kesempatannya, di mana kali ini Pak Ade akan melaksanakan kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Saya sendiri sangat mendukung pada kegiatan ini karena menurut saya sangat bermanfaat sekali bagi dunia pendidikan. Jadi mudah-mudahan dengan diseminasi ini memberikan manfaat kepada guru yang lain dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya sangat baik sekali ini kegiatan Pak ya, dan kita harus mengikutinya dan harus mengamalkannya. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, semoga
kegiatannya berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Semangat Pak Ade. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya, dan terima kasih supportnya, dan semoga saya sendiri bisa melaksanakannya beserta guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan guru, bapak, ibu semua yang telah hadir pada hari ini. Entah yang pada hari ini kita akan menyematkan persepsi yang diberi tema, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah kita, yaitu SD Negeri Cililitan, dengan subtema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri Cililitan. Bagaimana kita ketahui bahwa budaya positif itu adalah budaya yang sedang digaungkan pada hari ini, dan dengan bertujuan bahwa setiap instansi, khususnya di sekolah itu, budaya positif itu bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik atau murid untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Tapi sebelum ke materi, barangkali ada yang mau memaparkan atau menjelaskan apa itu budaya positif. Silakan sebelum lanjut ke materi berikutnya. Pak. Silakan Bu Rita. Menurut saya, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih atas tanggapan dan jawabannya. Kita telah mengungkapkan bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan atau pembuatan karakter di sekolah yang berpihak pada murid. Saya jawabannya seperti itu ya. Kita sepakat ya bahwa budaya positif itu perlu dikembangkan di instansi kita, di sekolah kita. Untuk selanjutnya, konsep inti dari budaya positif itu ada 8 variabel. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan. Dan ke-8, segitiga restitusi. Dalam konsep inti budaya positif ini, kita yang pertama, kita dalam perubahan paradigma belajar, bukan berubah, mungkin diperbaiki, karena saya lebih cenderung ke memperbaiki bahwa paradigma belajar yang lalu, yang dulu telah kita laksanakan atau guru-guru kita yang laksanakan, bukan jelek atau bukan negatif, tetapi alangkah baiknya bahwa perubahan paradigma belajar pada hari ini kita lebih kembangkan lagi untuk lebih baik lagi. Sebagaimana kita telah pahami bersama bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid-murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, itu adalah paradigma belajar. Di antara paradigma belajar itu bertumpu pada profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Pancasila. Yang kedua, berkebinan global. Yang ketiga, bertanggung jawab. Keempat, hati. Yang kelima, dan yang keenam, mandiri. Itu telah sepakat bersama ya bahwa tujuan dari paradigma belajar berdiferensiasi itu mengacu pada profil belajar Pancasila. Terus selanjutnya terjadi dispersepsi atau terjadi bukan pertentangan, ya ada perbedaan pendapat mungkin dari pembelajaran sebelumnya, pembelajaran guru-guru kita, atau kita bahkan yang melakukan pembelajaran yang lalu dan pembelajaran yang dari sekarang sampai yang akan datang. Ada 4 dispersepsi yang saya simpulkan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid, jadi seolah-olah guru yang harus mentransfer pembelajaran ke murid, harus dikontrol dari segi perilaku dan karakternya. Anak itu
itu dikontrol oleh seorang guru. Itu ilusi. Ilusi itu hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak mungkin terjadi, bahkan harus kita hindari. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan yang kita lakukan dalam pembelajaran tidak semuanya efektif ternyata, dan tidak semua bermanfaat bagi murid. Kenapa? Karena itu merupakan paradigma belajar yang selama ini menjadi miskonsepsi atau terjadi perbedaan pendapat di belajar yang lalu. Terus yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata dalam kurun waktu beberapa saat kita sepakati bahwa kita memahami bahwa kritik kepada murid untuk membuat rasa bersalah itu ternyata tidak menguatkan karakter. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebetulnya kalau dipaksa kira-kira perasaannya apa tuh Pak? Tidak enak. Mungkin saya sebut juga mereka dengan ikhlasnya. tidak enak. Ada anggapan bahwa orang dewasa, guru misalnya memaksa kepada anak, bisa memaksa kepada junior kita. Itu miskonsepsi. Miskonsepsi yang selama ini tidak dianjurkan. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bisa dibedakan ya antara stimulus respon dan teori kontrol. Di antaranya satu yang disebut saja, yang stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Terus teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Murid intinya pasti berbeda, punya kebutuhan belajar berbeda. Terus selanjutnya, yang kedua, disiplin positif. Siapa yang menjelaskan apa itu arti disiplin positif? Silakan baca ya. Malah tidak, silakan. Disiplin positif adalah merupakan sebuah kesepakatan bersama yang diyakini bersama untuk dijalankan di sekolah. Budaya positif sangat penting bagi siswa dalam mengembangkan kodrat mereka. Oleh karena itu, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang ramah anak agar murid merasa nyaman, merdeka dalam mengembangkan dirinya dengan penuh rasa tanggung jawab dan memiliki karakter yang sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi disiplin positif adalah sebuah kesepakatan bersama untuk menjadi lebih positif atau lebih berkarakter di sekolah. Terima kasih atas tanggapannya. Dan itu kita sepakat bersama ya bahwa disiplin positif itu perlu ditanamkan di sekolah kita ya. Sepakat ya? Insya Allah sepakat. Semoga kita bisa melaksanakannya. Yang kedua, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada berbagai macam filosofi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, lebih ke ibu atau primary years program atau PIP. Terus keterampilan group life skill yang telah Bapak Ibu sepakati, dan saya memahami bahwa Ibu Bapak sudah memahaminya lebih jauh dari saya. Terdapat 5 kebutuhan manusia yang persentasenya itu sama. Bisa dilihat ya, persentasenya sama. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan atau power. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia itu tidak bisa ditolerir dan tidak bisa ditolak, bahwa kita harus sadar bahwa kebutuhan kita sebagai manusia itu ada 5, dan persentasenya itu relatif harus sama. Tidak harus sama, tapi minimal kita mendekati menyamai bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Sepakat ya? Terus selanjutnya, motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Murid perlu berlaku baik bisa saja karena untuk menghindari hukuman dari guru. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa saja seorang murid di depan seorang guru itu baik karena ingin dapat imbalan atau dapat nilai yang baik. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba saya mau izin bertanya kepada Bapak Ibu semua, kira-kira yang motivasi eksternal atau motivasi internal yang paling baik? Internal. Betul sekali, terima kasih jawabannya, dan kita sepakati ya bahwa motivasi internal ini adalah perlu dipupuk ke murid kita bahwa itu lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi timbulnya dari internal dari diri sendiri bahwa siswa atau murid telah menyadarinya. Terus identitas gagal dan identitas sukses itu sudah dipahami semua bahwa
hukuman konsekuensi seperti ini, dan restitusi di antara contoh sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dalam hukuman. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, dan restitusi pada kali ini adalah restitusi merupakan pilihan, life is choice, hidup adalah pilihan. Terus posisi kontrol guru ada 5 ya, ada 5, ada saudara saya Ibu Nur. Mohon penjelasannya bahwa posisi kontrol guru itu ada 5. Mohon maaf Bu, bisa dijelas benar saya. Bu, tinggal masalah biasa tinggal ini. 5 posisi kontrol guru itu diantaranya ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Dan dari kelima kontrol tersebut yang paling baik, jadi posisi guru itu harus sebagai manajer. Jangan bertindak sebagai penghukum, pembuat rasa bermasalah, teman, dan pemantau. Jadi keempat-empatnya itu kurang karena akan membuat anak ada yang merasa bersalah, jadi jiwanya kurang baik. Oke. Sudah cukup Bu? Iya. Terima kasih Bu atas jawabannya dan atas pencerahannya. Barangkali ada yang mau menambahkan atau barangkali ada yang tidak setuju dengan umpan dari Ibu Nur? Silakan. Lanjut ya. Bahwa kita sepakat bahwa manajer itu posisi kontrol yang kelima itu adalah posisi yang paling ideal. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Lanjut Pak. Terus contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Penghukum, salah satu contoh ilmiahnya kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Sebagai penghukum, guru itu menghukum siswa atau murid, contohnya hormat pada bendera selama 1 jam, satu hukuman, atau guru sebagai penghukum. Terus yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Sudah beberapa kali ibu bapak peringatkan, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu pembuat rasa bersalah. Dan posisi yang ketiga, yang ketiga sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong ibu bapak sekali ini saja ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan membuat aturan ya. Itu sebagai teman, pendekatan secara lebih ke teman. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan dilanggar. Sebagai pemantau. Terus sebagai manajer yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Coba. Dari kasus yang kelima ini yang terbaik adalah apa? Manajer. Sepakat semua ya, terima kasih. Terus keyakinan kelas. Saya minta dulu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Barangkali ada yang berpendapat atau berargumen, maka silakan. Kalau keyakinan itu atas kesepakatan bersama begitu. Kalau peraturan lebih baku dan hanya bersumber pada guru saja yang kurang. Terima kasih. Tanggapan yang pertama dari Ibu Tika, boleh tukarnya. Terima kasih teman-teman kepada Ibu Tika yang telah memberikan tanggapan bahwa keyakinan kelas itu lebih kesepakatan bersama dulu dengan siswa, dan peraturan kelas itu lebih mengikat, lebih memaksa. Itu ya. Terima kasih Bu. Barangkali ada yang menyangkal atau menyanggah atau menambahkan? Boleh menambahkan? Iya boleh, silakan. Kalau menurut saya, kalau peraturan sekolah itu, kalau peraturan lingkupnya untuk sekolah, ya. Kalau keyakinan kelasnya itu intern di dalam kelas. Secara global itu luas kalau peraturan, kalau keyakinan kelasnya yang terjadi di kelas terus mudah dilaksanakan, terus berasal dari melibatkan anak, jadi suara-suara anak. Terima kasih Bu atas pencerahannya bahwa keyakinan kelas itu lebih disepakati di dalam kelas dan anak atau murid itu terlibat langsung. Kalau peraturan itu mengikat dan ruang lingkupnya sekolah. Terima kasih Ibu yang telah memberikan tanggapan. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini terdapat beberapa argumen atau pendapat. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Segitiga restitusi ini adalah hal yang tabu, hal yang belum lama dikenal, bahkan saya sendiri belum begitu jauh mengenal konsep dan apalagi penerapan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah di mana
pemahaman konsep atau penjelasan secara konsep ya. Secara konsep dulu bahwa segitiga restitusi ini adalah pemahaman yang baru dikenalkan ke publik, ke khalayak pendidik, bahwa seyogianya bahwa segitiga restitusi ini lebih bagus untuk diterapkan di sekolah karena lebih berfokus kepada anak, lebih simpel ya gitu ya. Terus yang ketiga, anak menjadi nyaman, tidak tertekan, dan anak lebih nyaman untuk beraktivitas belajar dan berekspresi di sekolah atau di kelasnya. Nah, kenapa ada segitiga? Segitiga yang pertama, menstabilkan identitas anak itu, harga diri anak itu walaupun dari usia jauh lebih kita sebagai gurunya, tetap harus diangkat derajatnya bahwa kodrat anak itu adalah punya identitas, punya jati diri. Jangan contohnya sih, jangan kecewa karena kamu telah melanggar aturan, dan kamu tidak usah bungkam. Kamu juga pernah merasakan salah ketika kamu waktu bapak kecil, ya kan seperti itu. Yang kedua, tentang validasi tindakan yang salah. Divalidasi dulu tentang tindakan yang salah. Kronologisnya berbuat salah itu anak apa alasan? Aku kenapa tidur di kelas? Jangan konyol-konyol kita langsung kemarahan gitu. Kamu tidur saja di kelas. Kamu itu maunya apa sih? Gitu ya. Jadi tindakan anak yang salah di kelas itu kamu malam tadi apa kerjaan kamu sampai kamu tidur? Barangkali ya anak itu jelas itu ngantuk, mungkin malamnya begadang karena membantu ibunya masak atau membantu ibunya karena sakit atau dan sebagainya, atau bekerja atau meninggal dan sebagainya. Terus menanyakan keyakinan apa yang telah disepakati kelas kita. Coba, apakah kamu melanggar? Apakah kamu sudah merasa baik atau tidak? Di antaranya seperti contoh ya, saya gambarkan dengan contoh. Barangkali ada yang menanggapi dari teman-teman, bangga silakan. Sedikit menanggapi mungkin ya apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ade tadi mengenai segitiga restitusi yang merupakan konsep baru ini Pak. Konsep baru yang memang kalau menurut saya pribadi masuk akal gitu kan, dari beberapa teori yang disederhanakan mungkin menghasilkan satu konsep baru yang bernama segitiga restitusi, dan cukup masuk akal dan juga sangat bagus ketika mulai diterapkan di kelas gitu kan. Cara-cara yang tadi disampaikan oleh Pak Ade itu memang bagus gitu kan, ada tadi memberikan identitas ke anak gitu kan, bahwa si anak itu mempunyai identitas yang diangkat derajatnya tidak ya, artinya kan si anak itu merasa mereka itu punya identitas, dia itu sebagai pelajar, sebagai siswa yang sedang mencari pendidikan. Itu sangat bagus, diterapkan dan diyakinkan kepada siswanya. Ya, jadi yang selanjutnya ada validasi tindakan yang salah, ya ditanyakan terlebih dahulu, gitu kan, alasannya bagaimana, jangan langsung menjudge bahwa kamu itu salah, kenapa kamu misalkan tadi, kenapa kamu tidur. Nah, masalahnya tadi ketika dilakukan ditanya terlebih dahulu, kenapa tidur di kelas, cari tahu dulu alasannya. Nah, sehingga akan muncul yang namanya keyakinan, menanyakan keyakinannya apa misalkan, dan cukup sangat menarik gitu kan. Konsep yang baru ini bisa kita terapkan gitu kan. Semoga kita semua bisa melaksanakannya Pak. Iya. Terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih juga atas atensinya pada hari ini. Kita telah menanggapi. Tinggal nanti Pak Ade bisa jadi motor penggeraknya gitu kan. Kami sama-sama kita kolaborasi. Iya. Sama saya juga merasa lemah dan tanpa Bapak Ibu semua. Benar, kita bisa melaksanakannya, dan ini merupakan konsep baru tetapi filosofinya sudah lama ya. Ini sudah lama diterapkan. Orang tua dulu juga pernah merasakan ini, filosofi itu dari dulu sebetulnya, tapi konsep ini muncul lagi sekarang kan. Ada yang takut mungkin, saya sendiri mungkin agak takut juga sama segitiga restitusi. Terkait apa yang telah dipaparkan oleh saya, barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya, berpendapat, maka silakan dulu. Ya, maka Ibu Nur Sita. Terima kasih atas waktu kesempatannya.
izin bertanya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pada slide pertama ada pembelajaran diferensiasi, bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi itu bahwa guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai kebutuhan murid ya. Sebenarnya ini kan kalau saya telusuri dari pengertiannya dari kurikulum sebelumnya juga kita sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang menjadi perbedaan pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang ada sekarang? Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung jawab saja dulu ya sebenarnya sebelum ditambah penjelasannya dari rekan-rekan semua. Barusan Ibu Nusita menanggapi atau bertanya tentang pembelajaran dengan paradigma berdiferensiasi, bahwa paradigma dulu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu telah dilaksanakan sebelumnya ya, Ada semua. Ada sudah Ya, betul. Pembelajaran dengan paradigma baru itu sebenarnya bukan paradigma baru kalau begitu ya. Iya. Mungkin filosofinya juga sudah dilaksanakan seperti tadi diseminasi dan segitiga restitusi. Tetapi ini lebih untuk menguatkan dan menguatkan itu lebih berat sebetulnya. Kenapa lebih berat? Karena miskonsepsi dari pembelajaran kita saat ini, saya sendiri mungkin lebih tidak dengan melihat karakter anak, tapi kan berdiferensiasi itu pembelajaran untuk penguatan dari filosofi pembelajaran sebelumnya yang telah kita laksanakan sebelumnya, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu penjelasan sementara dari saya. Barangkali ada yang menanggapi atau menambahkan, silakan di Nur mangga. Pembelajaran berdiferensiasi memang ketika kurikulum 13 memang sudah ada, tapi kalau kurmer yang sekarang jadi lebih ditekankan itu lebih. Jadi dalam menyusun modul ajar itu harus kegiatan pembelajaran itu harus nampak yang kayak ini tuh, yang 3 gaya belajar, visualnya, auditorinya atau kinestetiknya harus dimunculkan. Mengapa harus seperti itu? Karena potensi anak, bakat anak itu berbeda-beda, tidak sama. Nah, mengapa kurikulum merdeka diberlakukan? Karena kurikulum yang 13 itu kurang memenuhi kebutuhan anak ya. Jadi itu tujuannya malah. Jadi supaya semua kebutuhan anak bisa terpenuhi, termasuk tadi potensi, bakat. Jadi anaknya pribadi yang unik menurut filosofi KHD. Jadi harus disesuaikan kebutuhannya, harus semua terpenuhi. Kadang kita selama ini menganggap anak, memperlakukan anak itu sama ya. Kemampuannya sama, potensinya sama. Jadi anak yang tidak yang sesuai yang diharapkan dengan kita malah menyalahkan anak. Padahal potensi anaknya itu yang berbeda, karakteristiknya yang berbeda. Menurut saya itu Pak. Ya, terima kasih penjelasannya. Berkaitan dengan reward kepada murid, apakah itu efektif untuk menanamkan karakter peserta didik? Kalau efektif, terus apa saja contoh-contohnya gitu, reward yang bisa kita terapkan? Kelihatannya kita masih berbeda. Kalau pendapat saya kurang tepat. Untuk sementara kurang tepat ya. Kenapa? Menurut pendapat saya setelah mempelajari konsep-konsep pemberian reward dalam segitiga institusi dalam pembelajaran di CGP ini adalah pemberian hadiah itu boleh, tetapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Yang pertama, hanya diketahui oleh anak itu sendiri. Tidak boleh di depan umum. Kenapa? Ada yang lain-lainnya. Biasanya Tergantung. ada ketergantungan nantinya. Yang pertama itu ketergantungan. Anak itu tergantung perbuatan itu pengen reward atau pengen penghargaan dari guru. Yang pertama itu ketergantungan. Yang kedua dari pihak luar, teman-teman murid itu yang nilainya di bawah dia itu merasa down atau apa ya istilahnya, merasa minder atau bahkan lebih jelek lagi. Yang ketiga, efek dari orang tua merasa iri, atau tapi mudah-mudahan tidak iri ya. Di antara sebagian orang tua ada hanya itu saja yang beri hadiah, anak saya tidak. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Itu yang tidak diharapkan. Terus pemberian reward atau hadiah atau penghargaan pada guru itu tidak
sudah ya dipublikasikan tadi ya, sudah tidak dipublikasikan lagi. Bebas sementara. Jadi mungkin saya jawab sekali lagi bahwa pemberian reward atau penghargaan itu kurang efektif kalau menurut saya. Kalau setelah saya membaca atau konsep-konsep pengetahuan yang saya dapatkan, jadi baik hukuman ataupun reward seharusnya tidak boleh dilakukan karena sama-sama menimbulkan dampak yang kurang baik. Apalagi hukuman kan mental anak dampaknya. Kalau reward ketergantungan, jadi anak mau melakukan itu karena ada hadiah, ada iming-iming gitu. Jadi kalau menurut itu mah yang bagus mah reward atau hukuman yang baik itu adalah dengan belajar. Diskusi ini memang ada berbagai macam pendapat ya. Ada berbagai macam pendapat, saya simak nanti awal sampai itu. Pasti banyak miskonsepsi dari awal dasar itu Pak. Bisa dibicarakan lagi nanti walaupun saya lagi konsep dasarnya, konsep awal yang saya pelajari itu bahwa pemberian hadiah atau reward atau penghargaan itu semestinya ditinggalkan. Konsep awal itu Pak, konsep awal bahwa itu ada yang lebih tepat dari itu sebagai manajer harusnya Pak, sebagai manajer kan seperti itu. Yang ideal sebagai guru kepada murid. Itu ya. Terima kasih atas tanggapan, pertanyaan dan respon Ibu Bapak semua, Bapak Ibu semua. Semoga kiranya kita bisa melaksanakan untuk mengembangkan lagi potensi diri untuk lebih baik lagi kepada murid kita. Dan mudah-mudahan sekolah kita lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum diakhiri, marilah kita simpulkan dalam diseminasi pada hari ini. Diseminasi budaya positif di sekolah perlu ditanamkan dan hal-hal yang telah kita sepakati dan yang telah kita buat dalam visi misi sekolah dan pemuatan karakter anak, karakter murid pada kesepakatan kelas terlebih dahulu sebelum kita memberikan eksekusi. Untuk selanjutnya kita juga harus memperhatikan motivasi perilaku manusia, perilaku murid. Harus diperhatikan bahwa setiap itu mempunyai karakter berbeda, mempunyai cara belajar yang berbeda. Kita sebenarnya harus bijaksana untuk memilih cara ajar dan pendekatan apa yang lebih tepat untuk murid. Mungkin pemaparan saya cukup sekian, mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas partisipasinya, atas kerjasama dan masukan-masukannya akan sangat saya berguna bagi saya dan akan saya laksanakan. Adapun kekurangannya pasti banyak dan akan menjadi perbaikan insya Allah, evaluasi buat perbaikan ke depannya. Terima kasih sekali lagi, kerjakan terima kasih. Itu dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Pada hari ini setelah pembelajaran yang kedua, kita akan berusaha untuk membuat kesepakatan kelas kita, kelas 4 ya. Kalian harus berkontribusi atau berpartisipasi aktif untuk membuat kesepakatan kelas kita ya supaya bisa ditaati oleh kita semua. Siap ya? Kita akan membagikan kertas. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Kalian itu membuat kesepakatan yang kalian inginkan di kelas ini, di kelas kita ya. Apa yang kalian harapkan untuk supaya kelas ini tertib, aman dan nyaman ketika belajar. Kira-kira apa ya? Coba tuangkan ide kalian untuk menulis harapan kalian supaya belajar di kelas nyaman, aman dan tentram dan aktif ini seperti apa? Ya, silakan dikasih waktu kurang lebih 5 menit cukup? Cukup. Ya, silakan. Belajar
Pancasila, tanamkan di dalam dada profil pejabat. Sudah selesai anak? Terima kasih. Bapak akan minta dari laki-laki dulu, dari sebelah sini, dari Iqbal. Iqbal ke depan coba. Yang kamu tulis silakan tempel di papan tulis di sini. Sekarang langsung dibaca ya, boleh? Ya, yang lain tahu atau nanti saja? Langsung dibaca saja. Coba baca yang kamu tulis. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Oke, terima kasih, silakan duduk. Yang kedua, Reski Aditya, silakan. Tempel di bawahnya punya Iqbal. Langsung dibaca, Reski. Saling menghargai antara kelas. Tidak boleh menghina teman. Tidak boleh menghina teman. Oke, terima kasih, bagus. Tutup pintu baca salam ketika masuk kelas. Ketuk pintu dan baca salam ketika. Masuk kelas. Oke, terima kasih, silakan duduk. Tidak boleh mencoret-coret dinding dan meja. Tidak boleh mencoret-coret dinding dan meja di kelas. Terima kasih, bagus. Mengerjakan piket pada alihnya. Buang sampah pada tempatnya. Bagus, terima kasih, silakan duduk. Saling sapa di kelas. Saling sapa di kelas. Maksudnya apa? Saling sapa di kelas, saling menyapa. Tidak boleh marah-marahan juga. Tempel di bawahnya, langsung dibaca. Belajar dengan nyaman. Belajar dengan nyaman. Tidak boleh mencontek ketika ulangan. Tidak boleh saling mencontek ketika ulangan. Oke, bagus. Terima kasih. Selanjutnya, baca yang keras. Tidak boleh mengerjakan PR di sekolah. Langsung dibaca, Devi. Waktu istirahat di luar kelas. Maksudnya enggak? Baca bentar ya. Waktu istirahat di luar kelas. Waktu istirahat harus berada di luar kelas, tidak boleh di kelas. Oke, terima kasih dulu. Baiklah, terima kasih anak-anak sekalian. Kalian telah berkontribusi atau berpartisipasi untuk saling mengungkapkan pendapat untuk kesepakatan kelas kita. Bapak baca ulang ya. Yang pertama, ini dari siapa? Menjaga kebersihan kelas. Apakah kalian sepakat? Sepakat semuanya? Sepakat. Lanjutkan ke berikutnya. Selanjutnya, tidak boleh mencontek di kelas. Maksudnya tidak boleh mencontek ketika ulangan di kelas ya. Nah, tadi juga ada yang kita sudah bersama. Nah, oke. Teks yang kalian tulis sesuai yang diharapkan oleh kalian semua sudah dituangkan, sudah ditulis, dan kita atau Bapak akan menuangkannya dalam sebuah kesepakatan kelas. Yang mana kesepakatan kelas yang kalian inginkan itu, mari kita dari mulai sekarang kita taati dan tidak boleh melanggarnya. Bagaimana, setuju? Setuju. Setuju semuanya? Setuju. Terima kasih kalau seperti itu. Semuanya. Mungkin kesepakatan kelas ini nanti Bapak akan rekap dan akan dipampang atau ditulis di belakang kelas kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang membuat keyakinan kelas bersama Bapak Guru.